Assalamualaikum Pak Irjen Pol Haji. Dr. Andes Purnawirawan Haji Didi Haryono SHMH, kandidat doktor. Belum hidup suaranya, Pak Didi? Suaranya belum dihidupkan? Ya. Apa kabar semua? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik. Beliau ini kalau sehat semua. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya, jadi kita melalui hari yang bersejarah, tanggal 1 Juli, Hari Bayangkara. Kita tahu Pak Didi punya reputasi yang luar biasa sebagai Korsa Bayangkara di tubuh Polri, terutama orang nomor 1 di jajaran Insan Bayangkara Kalimantan Barat. Beliau punya tagline di masa kepemimpinannya dengan Polda Kalbar berkibar. Nah, di masa pandemi ini kita ingin mengambil kilas balik prestasi-prestasi itu supaya membangun imunitas sekaligus ilmu masalah pandemi ini, Pak Didi. Bang Is, bentar Pak Didi. Bang Is, saya silahkan berdua mengambil panggungnya. Silakan Pak Didi, lanjut. Ya. Assalamualaikum. Salam. Itu Pak Didi, kita mengambil kilas balik sukses story kepemimpinan Pak Didi di jajaran Polda Kalbar. Nanti kita bisa angkat simpulnya satu persatu sebagai sebuah prinsip yang pembicaraan bersama Pak Didi dalam 1 jam ini kita bisa memberikan motivasi, semangat kepada seluruh pemirsa Mitra.id agar bisa melawan pandemi ini, Pak. Seperti dulu, Polda Kalbar, Pak. Polda Kalbar, baik. Baik teman-teman, terima kasih telah mereview, flashback kembali. Jadi kami atau saya ditempatkan di Polda Kalbar sebagai Kapolda itu mulai akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Memang karena Kalbar ini merupakan tempat saya lahir dan tempat saya besar, sehingga saya paham benar daerah kita itu. Apalagi sebelumnya juga saya sudah pernah menjadi Irwasda. 2 tahun lebih juga saya di Kalimantan Barat. Kemudian saya dipromosikan menjadi bintang 1 di Kepri, Wakapolda. Kemudian sampai hanya 1 tahun, balik lagi ke Kalbar. Bangan pimpinan menempatkan saya balik lagi ke Kalbar menjadi Kapolda pada itu karena pertimbangan saya adalah putra daerah. Dan saya sebelumnya juga sering ditanya bagaimana kondisi, baik kondisi geografi, demografi, dan sumber daya alam di Kalbar itu. Nah, karena saya memang sehari-hari saya di sana, saya tahu persis 3 aspek itu semua, ya, yang kita sebut namanya Trigatra itu. Nah, setelah itu tentunya begitu kita dipercaya menjadi Kapolda, tentunya karena namanya situasi ini kan dinamis. Nah, tentunya kami melihatnya dengan bagaimana mengidentifikasi situasi kekinian yang sedang terjadi atau yang sedang atau yang sedang tren di Kalimantan Barat pada saat itu. Nah, pada saat Pak Didi menginjakkan kaki sebagai Kapolda Insan Bayangkara nomor 1. Ini kan situasinya sedang gawat darurat, Pak, ya. Bawaslu saja punya penelitian untuk pemilihan kepala daerah langsung itu garis merah. Ya, jadi waktu itu memang situasi baik dia pilkada, pilpres, dan pileg pada saat itu tuh. Memang baik penilaian dari Kemendagri
kemudian penilaian dari KPU pusat dan dari Mabes Polri menyatakan bahwa Kalbar zona merah atau rawan, rawan, artinya sangat rawan, sehingga diperlukan satu keleadershipan yang benar-benar memiliki yang mumpuni lah istilahnya. Nah, kemudian juga dibarengi dengan daerah kita itu berbatasan langsung dengan negara sebelah yang panjangnya kurang lebih 972 km. Sangat panjang dan itu terbentang ya mulai dari Kapuas Hulu sampai dengan Jagoi Babang itu, Bengkayang. Nah, ini kan rawan. Macam-macam rawannya di situ juga, mulai dari rawan penyelundupan, rawan senjata api, arms smuggling, kemudian people smuggling, sampai dengan narkoba dan sebagainya. Namanya perbatasan. Nah, sehingga itulah juga yang menjadi pertimbangan ataupun identifikasi kami terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas keamanan yang benar-benar menjadi kebutuhan warga masyarakat. Saya selalu menyampaikan waktu itu adalah bahwa kebutuhan aman itu merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap individu. Ini adalah makhluk sosial, berarti aman itu juga merupakan kebutuhan yang hakiki bagi seluruh makhluk, bagi manusia seluruhnya. Oleh karena itu, bagaimana cara mengelola bisa hanya dari Polri sendiri, harus bersama-sama stakeholder, bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat. Ada satu lagi, Pak. Yang kisah pengusiran ulama, Pak, sehingga membakar bahaya laten etnik yang rawan di Kalbar waktu itu. Ya. Jadi kita tahu, jadi Kalimantan Barat itu ada 22 etnis. Sampai sekarang ini mestinya ada 23. Karena waktu itu teman-teman kita dari Papua, mereka semua itu masih mahasiswa yang lagi ditugas belajarkan di hutan. Nah, tadinya mau kita masukkan, cuman karena masih mahasiswa belum. Jadi ada 22 etnis. Nah, dari 22 ini ada 7 etnis yang dominan di Kalimantan Barat. Dari 7 yang dominan ini ada 3 yang paling dominan. Nah, inilah yang semua etnisnya kita kelola. Kita kelola dengan baik. Nah, waktu itu kami bersama-sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kita bikinlah forum tiap bulan, pertemuan antar etnis yang kita laksanakan di setiap bulan itu di rumah-rumah adat. Nah, di Kota Baru, kemudian di Rumah Betang, dan sebagainya. Itu kita bikin. Nah, teman-teman, itu juga lah yang kita selalu waspadai, antisipasi hal-hal yang jangan sampai disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena pada prinsipnya saya paham benar, semua etnis di Kalbar ini benar-benar sangat-sangat santun, sangat-sangat welcome. Siapa yang datang ke Kalbar, welcome. Yang kita khawatirkan kan itu tadi tuh, penyusup tadi tuh, yang untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan tertentu, tujuan-tujuan tertentu, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita punya prinsip waktu itu mulai dari bagaimana kita melakukan tugas deteksi dulu, deteksi dini. Kita harus jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melalui pendeteksian atau istilah kita proaktif detection, early detection. Nah, sehingga langkah-langkah apa yang harus kami lakukan mulai dari aspek preemptif. Nah, preemptif itu sebelum muncul sesuatu kita sudah melakukan satu istilahnya pendinginan lah. Jangan sampai hangat, kalau situasi
kalau dibiarkan akan menjadi panas, dibiarkan lagi dia lebih hangat, kalau dibiarkan lagi dia akan menjadi panas. Nah ini kalau dianggap wah sebelum jadi hangat segera kita anukan. Kalau dibiarin nanti jadi hangat, dibiarin lagi jadi panas, terjadilah sengketa. Nah itu jadi jangan sampai itu. Makanya kita lakukan langkah-langkah deteksi dini melalui tindakan preemptif. Kalaupun itu gagal karena memang di kita itu kan ada 14 kabupaten kota ya. 14 kabupaten kota itu hampir seluruh kabupaten kota, hampir seluruh kecamatan, etnisnya itu semua. Berada di situ semua. Jadi kalau lambat bisa menjadi di tempat yang lain, tempat yang lain lagi. Nah, makanya harus benar-benar kita lakukan satu langkah-langkah bersama. Kalau itu gagal, maka kita lakukan namanya preventif, pencegahan, preemptif, preventif. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini. Yang kami lakukan adalah preventif itu tadi, pencegahan yang kita lakukan. Ya. Sehingga hal-hal yang bisa mengemuka dapat mengganggu kredibilitas Kalbar, karena kan provinsi Kalbar ini sangat mengemuka lain pada saat itu. Ya pada saat itu, apalagi pilkada gubernur pada saat itu. Dari serangkaian itu tidak ada yang kuratif, Pak ya, tidak ada yang sampai ditangani permasalahan-permasalahan konflik-konflik itu dengan cara yang kuratif, Pak ya. Nggak ada. Cuman satu aja waktu itu, tanggal saya ingat itu tanggal 22 Mei 2019. Nah itu saja tuh, karena itu salah informasi sebenarnya. Itu peristiwa yang di Kabupaten Landak itu, Pak ya? Waktu itu iya. Nah waktu itu informasi yang keliru pada saat itu. Makanya saya kemudian dengan Pangdam pada saat itu langsung ke Landak, ya kan, menyampaikan informasi yang benar. Nah, itulah yang waktu itu agak hampir karena sudah pakai itu kalau saudara-saudara kita pakai itu kan agak Saya dengar kabar Bapak juga berkunjung ke kediaman Pak Cornelis dan berangkat pakai helikopter bersama kontestan Pilgub Ibu Carol, Pak ya? Iya, waktu itu betul. Karena memang kalau menurut penilaian kami memang harus seperti itu. Harus langkah itulah yang harus kita ambil. Sehingga bisa memberikan satu keyakinan yang memadai kepada warganya bahwa apa yang kita lakukan pada saat itu memang benar. Bukan ngarang-ngarang kita inilah fakta yang sebenarnya. Akhirnya mereka memahami dan memaklumi. Ya. Ini Pak mau tahu rahasia mengkomunikasikan ini Pak, karena sebetulnya ini kan kontestasi yang pelik Pak ya. Kalau kita lihat di Jakarta misalnya pemilihan gubernur atau pemilihan presiden belah bambu itu antara nomor 1 nomor 2. Nah ini ketika Pilgub kemarin itu Kalbar juga sepertinya belah bambu. Ini peran Pak Didi sebagai Kapolda pada waktu itu bisa menjembatani di tengah buncingnya suasana. Itu pasti ada trik komunikasi yang brilian, Pak. Ini mau kita pelajari. Iya. Ya kalau menurut saya ya, kuncinya bagaimana kita berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang dimengerti, yang cepat dimengerti. Kebetulan saya fasih sekali dengan bahasa Melayu. Memang dari saya kecil itulah yang saya gunakan. Dan teman-teman saya semuanya semua membantu. Ya apabila ada teman-teman kita yang dari etnis Dayak misalnya, saya tanya teman-teman saya yang ini artinya apa gitu. Tapi kalau yang lebih komunikatif, saya menggunakan bahasa Melayu, baik bahasa Melayunya Pontianak, Singkawang, Sambas, atau Pemangkat, Tanaka, hampir semua sama. Nah, sehingga komunikasi dan body language pun menentukan. Dan body language ataupun gestur pada saat kita melakukan komunikasi itu pengaruh. Sehingga bagaimana kita bisa membangun komunikasi two-way traffic communication, antara lain apa yang ingin disampaikan oleh komunikator bisa diterima oleh komunikat. Nah, pesan-pesannya itu
yang lama ini, dan kami harus selalu turun terus. Setiap ada kegiatan apapun, dimanapun, saya turun. Mulai dari naik helikopter, naik sepeda, jalan kaki, naik ojek, naik perahu, saya turun terus. Nah, 2 tahun lebih saya semua kegiatan apapun saya turun. Mulai karhutlah lah, dan pilkada itu semua lah, wah semua kita turun. Nah, disitulah kita bisa mengetahui real lapangan yang dialami oleh anggota-anggota kita. Bagaimana kita memberikan kepercayaan, kita memberikan motivasi kepada anggota-anggota kita, kepada masyarakat di sana, bahwa ini saya turun, ini kondisinya, ini masalahnya. Nah, sehingga mereka pun percaya. Nah, di sanalah banyak saya bertemu dengan para tokoh-tokoh. Semua rata-rata. Di samping dengan dari pejabat-pejabat daerahnya ya, bupatinya, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, semualah. Kita semua begitu saya datang ke daerah, semuanya itu sudah kita kumpulkan. Nah, disitulah kita bangun komunikasi yang baik. Kita identifikasi, kita lihat apa permasalahan, apa yang menjadi benang merah. Nah, itu kita pecahkan sama-sama. Itu pertemuan di Karo itu di kediaman mana tuh Pak? Di rumah Abdul Majid milik orang tuanya Pak Cornelis kah atau di mana Pak? Yang di mana tuh? Pada waktu akan terbang menggunakan helikopter ke Kabupaten itu kalau saya tidak salah itu kalau di kita tuh semacam bangunan pertemuan, tempat pertemuan. Pinggir jalan ada tempat memang untuk pertemuan di situ. Apa istilahnya kalau kita tuh semacam pendopo lah ya. Nah, tapi di sana ada istilahnya tempat ini supaya ngumpul semua. Wah, semua lah tuh. sambil tradisi-tradisi adat lah ya. Tradisi-tradisi adat yang memang harus kita hormati. Ya kan, memang kita hormati dan mereka pun memaklumi kondisi kita pada saat itu. Karena kan teman-teman dari ada bakar itu kita harus mengikuti. Menghormati lah ya acara-acara tradisinya mereka. Ini mohon maaf Pak, agak lebih spesifik supaya kita bisa pelajaran Kalbar ini ternyata aman dan saudara, seperti juga semboyan di masyarakat kita Admil Kak Talina, Basuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Nah, sehingga peran pada waktu itu Bapak memimpin Polda, kemudian untuk kontestasi politik ini kan ada Bawaslu, ada KPU, ada peran-peran. Bagaimana Bapak menyampaikannya ini? Itu jadi redup gitu, tidak ada pembakaran lagi, kemudian lebih cool, lebih bergerak. Jadi pertama-tama tentu kan kita kita kumpulkan dulu para kontestan ini, mulai dari partai politiknya semuanya kita kumpulkan. Nah, kan sudah ada aturan mainnya, sudah ada. Baik undang-undang pemilu, undang-undang KPU dan sebagainya. Disitulah kita samakan visi, misi, persepsi dan interpretasi. Nah, itu baru kita bangun kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama inilah kita bikin semacam fakta integritas. Pertama ya, kita tanda tanganin semua ini. Nah, ini yang sebagai alat kontrol. Alat kontrol kita semua dalam kan rule of game-nya pemilihan. Sehingga itulah yang menjadi pegangan kita semua. Apabila ada yang melenceng, nah tentunya kita ingatkan lagi, ini ada seperti ini ya, nah, kita panggil misalnya Bawaslu, ya kan seperti ini nih, nah, silakan nilai sama-sama. Dan setiap keputusan yang kami ambil, ya kan selalu keputusan namanya participation decision making. Jadi keputusan berdasarkan partisipasi bersama. Inilah yang selama ini kita ambil. Walaupun keputusan itu adalah keputusan, tapi semua kita perankan sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga participation by decision making itu tadilah terapkan pelapisan itu.
Dan yang terpenting juga Bapak berhasil meyakinkan untuk Ibu Karol kasih statement Mbak ya. Percayakan perhitungan suara kepada KPU, nanti kita tunggu pengumumannya. Menang ya menang, kalau kalah kalah. Pak ya? Ya. 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 Kebetulan memang Bu Karol Terus Bu Pak, Karol memang pada saat itu konsekuen. Bu Karol sebagai salah satu kontestan pada saat itu, beliaunya konsekuen sesuai dengan pembicaraan kesepakatan pada saat itu. Ya kalau memang di pemilihan suara kalah, ya kalah. Kalau menang, ya menang. Nah, dan didukung juga oleh Pak Cornelis. Pak Cornelis memang awalnya waktu itu ada quick count itu ini kurang percaya dan sebagainya. Tapi langsung kita akomodir dan kita luruskan semua. Akhirnya sesuai dengan penghitungan, itu yang terpilih Bapak Tarmizi yang memenangkan pada saat itu. Ya, semuanya berjalan demokrasi. Ya, ya Pak Didi, inilah yang kita akan di masa Bapak memimpin zona merah itu kemudian malah berbalik arah, kita malah menjadi provinsi yang paling aman. Kemudian Bapak juga diundang ke mana di Jatinangor Pak ya, di APDN untuk presentasi tentang kisah keamanan Kalimantan Barat. Ya, alhamdulillah kita waktu itu dapat macam-macam itu. Saya dapat penilaian bagus juga, nomor 1 Polda Kalbar, nomor 2 itu Polda Bali, nomor 3 Polda Bengkulu. Nah, kita nomor 1 dari Polda Kalbar. Nah, membuat tulisan bagaimana mengelola Kamtibmas supaya tetap stabil dan supaya stabilitas Kamtibmas itu selalu terjaga. Nah, kita dapat nomor 1 tuh. Benar itu yang dipilih yang jadi Kalbar, Bali dan Bengkulu nomor 3. Kemudian kita juga dapat bintang Bayangkara Pratama yang langsung ditandatanganin Bapak Presiden. Itu hanya kalau saya tidak salah seluruh Indonesia itu 27 orang. 27 orang. Kapoldanya kalau nggak salah ada 9 kalau nggak salah itu. Dari 34. Nah, kita dapat alhamdulillah lah. Semua ini semua karena dari seluruh masyarakat yang benar-benar menginginkan bahwa Kalbar ini benar-benar harus kondusif. Yaitu tadi kembali kepada hakikat daripada hakikat aman. Bahwa aman itu saya selalu gelorakan bahwa aman itu merupakan kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan hakiki yang paling pokok. Bagaimana dasarnya gimana? Bagaimana kita bisa makan dengan enak? Bagaimana bisa tidur dengan nyenyak? Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kalau dihantui dengan rasa ketakutan, was-was, kemudian khawatir, takut, dan sebagainya. Nah, itu kan berarti aman ini merupakan kebutuhan setiap orang. Nah, karena manusia ini adalah makhluk sosial sesuai dengan teorinya Aristoteles, homo homini lupus, ya, homo homini societus, ya, bahwa manusia hidup memerlukan manusia lainnya. Oleh karena itu, aman ini udah butuh sama seluruh warga masyarakat membutuhkan rasa aman ini. Nah, itu yang saya selalu menunjukkan hakikat aman ini adalah merupakan kebutuhan yang sangat hakiki bagi setiap manusia. Nah, sehingga ini yang saya gunakan. Nah, dan terkait dengan operasional yang kita sampaikan istilahnya adalah konsep berkibar itu tadi. Berkibar itu kami buat macamnya ada dua konsep. Yang pertama itu adalah terkait dengan terminologi berkibar. Terminologi berkibar itu ya semacam bendera merah putih yang harus berkibar setiap hari di setiap kantor pemerintah. Nah, kemudian akronim. Akronim berkibar itu adalah kinerja dengan benar. Jadi dua esensi dari berkinerja benar adalah yang pertama zero ilegal dan zero toleran. Nah, zero itu tidak ada hal-hal ilegal yang terjadi di Kalbar. Yang saya sampaikan tadi, waktu itu kita terdiri dari bermacam kan, perbatasan dan sebagainya itu. Macam-macam itu, narkoba semua, macam-macam waktu itu. Semua kita cut semua, ya.
bahkan ribuan waktu itu, ribuan tersangka, semua kita proses. Nah, ke dalam kita juga ada anggota-anggota kita yang ya biasa ini anak-anak nakal kadang-kadang ya harus dikeluarkan. Ada 52 orang harus kita keluarkan, harus kita pecat. Zero toleran itu tadi yang kita tidak ada namanya memberikan toleran kepada hal-hal yang ilegal. Ya. Dia berkibar. Ya, Pak Didi, ini Polda Kalbar berkibar ini kan konseptornya Pak Didi, kemudian masyarakat sebetulnya masih pingin Pak Didi itu kalau bisa diperpanjang. Bahkan ada aspirasi dari Singkawang, tempat kelahiran, untuk berkiprah terus, gitu. Nah, ini bisa diceritakan Pak, setelah dari posisi Polda Kalbar, Bapak ngapain aja nih kita biar publik tahu? Ya. Alhamdulillah ya, saya menjadi Kapolda Kalbar itu sampai di 3 minggu menjelang pensiun baru saya dimutasi untuk dalam kerangka pengurusan administrasi pensiun. Nah, jadi 3 minggu menjelang pensiun saya dimutasikan ke Mabes untuk mengurus pensiun itu tadi. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu, ya saya ada pendaftaran Bank Kalbar itu, Bank Kalbar untuk menjadi salah satu komisarisnya. Nah, dengan persyaratan tertentu lah. Di sana ada namanya harus lulus seleksi dari manajemen risiko 1 dan manajemen risiko level 2, kemudian harus lulus psikologi, kemudian wawancara dan sebagainya sampai dengan fit and proper test. Nah, alhamdulillah semua saya ikuti itu lulus semua saya, alhamdulillah. Dan saat ini saya dipercaya menjadi salah satu komisaris di Bank Kalbar kita ini. Inilah yang selalu mewarnai saya, di Bank Kalbar ini juga kami dipercaya menjadi komisaris utama, tentunya fungsi pengawasan ya terkait dengan penerapan tata kelola dalam menyikapi pembangunan daerah di Kalbar. Ya. Itulah yang kami setiap hari. Juga kuliah Pak ya, ekonomi? Saya ambil S3 di SKSG, jadi Sekolah Kajian Strategi Global. Jadi lebih kepada bagian politik. Bukan ekonomi. Jadi terkait dengan masalah strategi ya, strategi global. Di kampus mana tuh Pak? Di UI. Oh, UI. Ya, Universitas Indonesia. Ya, alhamdulillah. Program doktoral berarti ya? Program doktoral ya, itu program doktoral. Ya, kan tujuan saya adalah selain menambah wawasan ilmu, kita juga ingin memberikan yang terbaik lah untuk Kalbar juga, apalagi saya di Bank Kalbar ini selalu memantau bersama-sama dengan teman-teman komisaris lainnya, bersama-sama dengan direksi dan para tokoh. Gitu. Karena kita setiap periode tertentu kita rapat bersama dengan teman-teman ini. Nah, dari Bayangkara ini Pak Didi dan juga sebagai insan Bayangkara yang pernah memimpin Kalimantan Barat, sekarang berada di posisi komisaris utama Bank Pembangunan Daerah Bank Kalimantan Barat. Kita mau lihat Pak, ini spirit kejuangan ini bagaimana di antara garis diagonal ini bisa bertumbuh di kondisi tantangan kita sekarang, bukan lagi konflik etnik, konflik politik, tapi pandemi nih Pak. Ini saya mau tanya, apa yang bisa kita kerjakan, spirit seperti apa, apakah seperti Polda Kalbar berkibar dulu untuk membangun ekonomi Kalbar nih, Pak, di masa pandemi. Yeah. Abang, adik dan kakak mari menabung, hemat pangkal kaya rajin menabung, hidup sejahtera karena menabung. Bung bung bung, ayo kita menabung. Abang, adik dan kakak mari menabung, hemat pangkal
kita menabung di Bangkal Bar. Bangkal Bar, bank kita punya kita. Ayo kita menabung di Bangkal Bar. Bangkal Bar, bank kita punya kita. Ayo kita menabung di Bangkal Bar. Bangkal Bar, bank kita punya kita. Ayo kita menabung di Bangkal Bar. Bangkal Bar, bank kita punya kita. Ayo kita menabung di Bangkal Bar. Bangkal Bar, bank kita punya kita. Ayo kita menabung di Bangkal Bar. Bangkal Bar, bank kita. Satu-satunya bank yang dimiliki masyarakat Kalimantan Barat adalah Bangkal Bar. Bank kita punya kita. Ya, memang begini. Ini masalah-masalah pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya kita ya, dan memang diperlukan satu kepiawaian semua teman-teman ini semua dalam mengelola ini. Kita ketahui banyak dampak dari pandemi ini, terutama terkait dengan masalah kemudian pertumbuhan perdagangan dan sebagainya lah. Sangat-sangat berpengaruh. Tapi kita kan tidak boleh diam. Ini harus jalan terus. Ya. Nah, harus berjalan terus. Nah, tentunya kita kembali kepada visi misi. Ya, kalau di Bangkal Bar itu tentunya visinya Bangkal Bar adalah membangun provinsi Kalbar melalui Bangkal Bar dengan mengutamakan usaha-usaha kecil menengah, usaha menengah mikro itu. Inilah yang selalu kita gelorakan, selalu kita gaungkan supaya di tengah pandemi ini perekonomian tetap jalan, walaupun tidak seperti yang sebelumnya, tapi tetap jalan. Ya, tetap jalan. Bagaimana kita bisa menyikapi dan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan warga kita. Kemudian yang kedua tentunya terkait dengan politik, ya, di samping dengan masalah perekonomian, masalah politik ini kita harus bisa juga melihat antara geopolitik dan geostrategi kita yang sedang berjalan ini. Nah, kita tahu masalah pandemi ini adalah masalah dunia, ya kan? Dan semuanya terkonsentrasi terkait bagaimana mengatasi pandemi ini. Indonesia mulai dari pusat sampai daerah, ya, bahkan kita ketahui Pak Gubernur kita selaku Kasatgas COVID di provinsi, ya, sangat eager sekali dalam menerapkan protokol kesehatan di Kalimantan Barat ini, sehingga upaya-upaya terkait dengan menekan COVID-19 ini sangat-sangat masif. Dan hanya 2 provinsi kalau saya tidak salah itu, ya, yang benar-benar menerapkan kalau ke provinsinya harus PCR, yaitu Kalbar, Bali. Nah, ini sangat bagus sekali, kebijakan ini sangat betul sekali, karena setiap pengunjung yang datang ke Kalbar melalui pesawat, ya, transportasi udara, dapat dipastikan dia sehat, sehat secara COVID itu. Nah, inilah yang perlu kita sikapi, perlu kita dukung, sehingga apabila semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan, tentunya yang merasakan siapa? Tentunya masyarakat juga yang merasakan. Nah, inilah diperlukan satu kesadaran bersama, ya, kesadaran bersama dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kasihan pimpinan-pimpinan kita yang sudah bekerja siang malam, ya, banting otak, banting tenaga ini semua, kalau misalnya masyarakat sebagian yang tidak peduli. Ini yang harus kita dukung, ya, upaya-upaya para pimpinan kita ini, sehingga
dinamika perekonomian pun akan tetap maju. Mungkin itu ya kali ya saya sampaikan terkait dengan masalah situasi pandemi ini. Saya benar-benar prihatin, apalagi sekarang pandemi ini sudah bermutasi, ada lagi varian Delta, Beta, kemudian apalagi itu yang dari Afrika. Ya. Pak Didi, saya ingat kalau untuk melawan situasi yang mengganggu kesehatan, Pak Didi punya kiat nih. Dulu menggerakkan orang bersepeda. Memang punya hobi olahraga saya itu sepeda, kemudian jogging. Nah, sepeda ini saya mulai dari diri sendiri dulu waktu itu. Saya dari rumah ke bandara Spadio, balik, karena mungkin banyak yang lihat, ikut, akhirnya banyak yang ikut. Nah, sudah ikut banyak, terus karena memang kesehatan kan perlu sekali, Pak Nur. Sehingga satu ketika saya dengan Pak Pangdam, ya Pak Pangdam itu yang Pak Nur ya, yang benar-benar sepedanya yang benar-benar bagus itu Pak Nur. Kalau yang sebelumnya itu jogging, jogging saja dengan saya. Kemudian ditambah dengan teman-teman dari Lantamal, kemudian dan Lanus juga ikut ya dengan teman-teman semua dari Pemda, semua ikut. Akhirnya waktu itu kita teruskan sampai ke Singkawang. Dari Pontianak ke Singkawang, balik lagi Singkawang Pontianak. Itulah kita salah satu metode kita untuk membangun komunikasi, ya, membangun komunikasi melalui olahraga. Nah, di situ pada saat kita istirahat, kita bisa sharing, ada apa-apa yang perlu, kan tidak mesti formal dalam menyampaikan sesuatu itu. Kadang-kadang kita perlu juga suasana yang informal, sambil santai-santai, sambil jogging, sambil sepeda, nyantai-nyantai, makan, minum, dan sebagainya, semua sampai. Semua informasi nyampai. Nah, inilah biasanya informasi inilah saya dengan teman-teman itu, ya kami sampaikan ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati, Wali Kota, ini loh, kendala di sini, ini, tolong kita sikapi sama-sama. Jadi itu komunikasi, membangun komunikasi, kuncinya di situ. Membangun komunikasi itu sangat penting. Nah, disitulah dari komunikasi itulah kita melakukan koordinasi. Setelah melakukan koordinasi itulah menyamakan persepsi sehingga ada namanya solusi. Nah, bersama inilah yang namanya lebih objektif daripada masing-masing instansi merasa saya yang paling berwenang. Saya yang nggak ada itu waktu zaman kita nggak ada itu. Jadi semuanya sama. Pak Gubernur sebagai koordinator. Pak Gubernur sebagai koordinator Paranu kami itu waktu itu. Makanya beliau itu setiap ada kegiatan saya selalu WA ke beliau. Ini. Makasih Pak Kapolda, makasih Pak Kapolda. Nah itu, jadi membangun komunikasi yang baik kepada siapapun. Kalau misalnya memang ada hubungan dengan yang ini, kita sampaikan ke beliaunya, gitu. Jadi aspirasi masyarakat, aspirasi tokoh, aspirasi siapapun, ya kalau memang itu benar sesuai dengan kita kan ada Babin Kamtibmas. Biasanya sebelum saya sampaikan, saya minta tolong Babin Kamtibmas, tolong cek informasi yang seperti ini, tolong cek. Nah, kalau pas dicek sudah benar, langsung saya sampaikan. Kemudian, Pak, kalau dilihat dari kepemimpinan di Polda Kalbar, itu kohesi sosial dengan Angkatan Darat ini kuat sekali, Pak. Mungkin apakah ada hubungannya dengan bapaknya juga anak kolong? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Oh iya, saya dulu dengan teman-teman dari Angkatan Darat dekat. Memang saya anak kolong saya. Saya lahir di mana, dibesarkan di asrama tentara itu dulu itu. Jadi saya sampaikanlah kepada teman-teman, ya namanya kita di pendidikan kan dulu kita sama ya. Saya sampaikanlah, saya ini besar-besar saya di lingkungan Angkatan Darat ini. Bapak saya dulu RPK, saya bilang gitu, RPKAD ini. Lahir di Singkawang, Pak ya? Ya, di Singkawang, di Batalion 641. 641.
Beruang hitam. Ya, beruang hitam. Jadi biar singkat. Ya. Itu Bapak di Singkawang menempuh pendidikan di mana-mana aja tuh Pak? Biar publik tahu. Oh iya, saya di Singkawang itu mulai dari TK saya dulu namanya TK Gatot Subroto. Kalau sekarang itu namanya TK Kartika ya. Kartika Chandra kalau saya nggak salah. Dulu namanya Gatot Subroto. Nah, di situ saya lanjut lagi SD-nya di SD Negeri 3 di Kampung Tengah. Nah, di situ saya lanjut lagi di SMP 1 juga di Kampung Tengah juga di SD 3. Nah, baru setelah itu tempat 1 tahun pindah kita di SMP 4 mana tuh? Kampung Tua. Nah, di Singkawang tuh. Kemudian setelah itu baru masuk SMA 1 Roban Singkawang. Sampai SMA itulah saya. Habis itu saya kuliah di Pontianak. Kuliah di Pontianak mana Pak? Ya. Sempat kuliah di Pontianak itu di mana? Untan atau di tempat lain? Untan, di Untan ya, di Untan. Cuman nggak sampai, hanya sampai 1 semester ya. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum itu teman-teman saya yang sekarang jadi dosen di UPB itu, Bu Clara, Pak Bayang, itu teman-teman kuliah saya itu. Makanya saya sekarang menjadi salah satu dosen di UPB juga. Jadi mengajar juga ya Pak ya? Ya, ngajar juga, ngajar di UPB. Beruntung masih. Salah satunya di Fakultas Hukum dulu, Fakultas Hukum Untan seangkatan dengan Setiawan Lim Pak ya? Ya, sama. Itu salah satu teman dekat saya tuh, Setiawan Lim, itu mantan anggota DPRD itu. Ya. Nah, Setiawan Lim itu. Mungkin bisa cerita Pak Didi beralih dari Fakultas Hukum Untan ke kepolisian. Iya, jadi pada saat itu habis ujian semester, semester ya, habis ujian semester, kita ada liburan, libur semester gitu. Nah, kalau saya tidak salah libur semesternya itu panjang. Nah, lama itu 1 bulan itu lama libur semester itu. Saya bingung apa ini. Nah, akhirnya saya coba juga mendaftar ke Akabri itu sambil cek kesehatan. Masih Akabri. Iya, kan gratis itu. Nah, saya kebetulan ada yang ngajak juga waktu itu, yang teman saya tuh di Taurus itu yang ngajak saya tuh. Ya udah cek kesehatan. Terus panjang, lama itu cek kesehatan luar, dalam, apa semua. Saya lulus itu. Lulus itu saya cek kesehatan itu semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa semua kan kesehatan itu. Nah, saya lulus. Nah, teman saya ini, yang si Taurus ini, nggak lulus dia. Yang ngajak? Nggak lulus, dia yang ngajak. Makanya dia keluar, nah saya juga mau keluar. Begitu mau keluar, disuruh ganti biaya. Memang ada aturan di situ kalau kita kalau mengundurkan diri ya harus ganti biaya negara. Halo. Halo. Waktu itu ya ada 108 orang, saya ingat itu 108 orang yang dikirim ke Magelang itu 20. 20 orang. Yeah. Nah, 20 orang ini yang keterima kalau nggak saya 8 orang yang keterima. 8 itu 5 angkatan darat, 2 angkatan laut. Nah, saya sendiri yang kepolisian. Oh gitu, istimewa. Jadi 12 itu kembali ke Kalbar, 12 orang kawan-kawan saya itu. Nah, jadi 8 orang ini kami nih. Nah, dari 8 orang ini, yang angkatan darat itu, yang sekarang kita semua udah purnawirawan. Yang angkatan darat
bintangnya itu kalau saya tidak salah 1 saja yang bintang. Itu Pak Manggil. Kemudian angkatannya dua-duanya bintang. 1 bintang 2. Nah, saya boleh. Gitu. Nah, itulah kita nggak tahu nasib ya. Sehingga semuanya berjalan ya itu seperti sudah diatur. Berjalan ya, inilah yang semestinya seperti ini. Gitu. Nah, tapi saya setelah saya tamat, ya kan, saya masih penasaran bahwa saya harus menyelesaikan pendidikan fakultas hukum saya itu. Saya selesai saya PTIK, saya kebetulan ranking, dibiayai negara untuk ngambil S1 hukum pada saat itu. Di jauh di itu. Ya. Pak, ada juga cerita yang saya dengar ketika seleksi itu Bapak diajak Sitorus, tapi juga nggak diketahui oleh orang tua di Singkawang, Pak ya? Top Munzalan Residence. Rumah ramah family dengan lingkungan asri, full edukasi. Rumah tanpa bunga dan denda. Membeli masa depan dengan harga hari ini. Iya, waktu itu memang apa ya? Karena mendesak ya waktu itu ya, mendesak. Kemudian saya khawatir juga orang tua nggak setuju, karena kan di satu sisi memang orang tua saya inginnya saya itu tidak usah kuliah di mana-mana lah, kuliahnya di Kalbar saja gitu. Nah, pada saat itu itulah tadi saya coba beranikan diri. Saya memalsukan itu orang tua saya itu. Saya yakin tanda tangannya itu saya palsukan tuh mungkin saya nggak punya, waktu itu sih saya hanya merasa istilahnya antara serius nggak serius saja di Akabri pada saat itu tuh. Kalau lulus syukur nggak apa-apa karena nilai saya bagus-bagus juga kok di Fakultas Hukum Untan pada saat itu. Nah, tapi begitu dinyatakan lulus, wah bingung saya. Nah, makanya akhirnya harus pulang ke Singkawang, itu Pontianak Singkawang 1 malam, karena kita harus lagi oleh pesawat Merpati pada saat itu harus berangkat siangnya, harus berangkat ke Jakarta, Magelang. Akhirnya benar bapak saya langsung mau tidak mau harus tanda tangan semua, yang palsu-palsu diganti baru semua. Ya alhamdulillah semuanya lancar, lancar. Hingga itu sampaikan bahwa ini sudah diatur yang itu kembali ya. Mungkin istilahnya nasib saya pada saat itu memang harus di kepolisian. Ya hitung-hitungannya juga ke hukum juga kan. Ada saya baca dari buku ini Pak, Polda Kalbar Berkibar ini tentang Bapak. Good. Persoalan integriti Pak, atau persoalan kejujuran, di mana Pak Didi ketika tes mengakui ada menandatangani, tapi arahan dari instruktur bagaimana Pak waktu itu Bapak mendialogkan ini, menyampaikan kejujuran peristiwa ini? Ya, di situ sebenarnya saya menyampaikan bahwa sebelum diberangkatkan saya ngomong jujur saja waktu itu. Saya benar-benar jujur sekali waktu itu. Bahwa ini semua ini yang tanda tangan ini, persyaratan ini ada 16 macam Pak, gitu. Itu sebenarnya semuanya itu tanda tangan orang tua saya itu saya palsukan. Wah, beliaunya marah itu laki itu namanya Pak Kapten Jody. Masih ingat saya. Marah sekali beliau sama saya. Kamu niat nggak? Saya niat, tapi karena waktu itu jauh, saya pikir saya tidak lulus. Saya bilang gitu. Saya pikir saya tidak lulus, karena kan kalau mau masuk Akabri ini susah sekali Pak. Ternyata kok saya lulus gitu. Ya, kamu bisa nggak pulang? Minta tanda tangan asli orang tuamu. Ya itulah. Saya yakinkan bahwa saya bisa pulang dan tepat waktu saya akan kembali lagi ke Pontianak ini. Sama abang kan. Kisah kejujurannya itu Pak. Kisah kejujuran itu, dan kemudian ketika Bapak memimpin Polda juga dalam rekrutmen terbuka,
kemudian tidak ada titipan-titipan. Ya, memang Pak memang jujur ini memang harus kita utamakan, harus memang kembali kepada hakikat bagaimana kita membangun pemimpin. Seorang pemimpin itu memang harus jujur, dan dalam arti apa yang diucapkan itu harus sama dengan apa yang dilakukan. Ya kan, antara kepala, ucapan dan hati harus sama. Oleh karena itu integritas ini memang harus kita bangun dari bawah, dari mulai rekrutmen. Ya kan, kayak anak saya daftar 4 kali akpol, memang gagal, nggak bisa dipaksa-paksakan, walaupun saya seorang jenderal, walaupun saya seorang kapolda. Kalau memang gagal, ya gagal, nggak bisa dipaksakan. Nanti bagaimana jadi pemimpin kalau misalnya seperti mengutak-ngatik yang tidak benar, yang benar salah, yang salah jadi benar, itu kan tidak bagus, tidak baik. Nah, disitulah selalu 2 tahun lebih saya memimpin Kalbar kemarin itu untuk rekrutmen, benar-benar tidak ada namanya tatapan titikin sini, semuanya terbuka, hasilnya semuanya di apapun boleh lihat. Teman-temannya boleh dijepret, dipoto, silakan. Nah, makanya semuanya proses rekrutmen di kami waktu itu sangat-sangat objektif. Semuanya, dan sudah ada, hitung-hitungannya sudah ada. Larinya berapa kali, nanti dikonversi, nilainya berapa, kemudian dijumlahkan, bagi ini nilainya berapa. Nah, itulah akan ketahuan, sekian lulus, yang nomor misalnya angka sekian lulus, angka sekian tidak lulus. Ya sudah, tinggal dilihat di ranking. Nah, nanti dari Mabes perlu berapa? Mabes misalnya perlu 200, ya dari 1 sampai 200, 201 udah nggak lulus, walaupun dia lulus. Tapi memang kapasitasnya kan cuma 200. Nah, seperti itu. Ya. Pak Didi, ini mumpung Hari Bayangkara, 1 Juli 2020. Dari peninggalan Pak Didi di institusi Polri, khususnya Polda Kalbar, nih banyak perubahan gedung-gedung, termasuk pembangunan. Dananya tentu tidak sedikit, perlu dibangun komunikasi dengan daerah. Tapi di antara itu ada yang paling monumental, Pak, menurut saya, yakni berpindahnya sekolah polisi negara dari Kota Pontianak, Jalan Subarkah itu ke Singkawang dengan luasan yang fantastis, Pak, ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, karena ini bakal melahirkan polisi-polisi yang lebih banyak, dan mungkin Bapak punya pesan-pesan di Hari Bayangkara ini untuk institusi Polri dengan sekolah polisi. Ya, ini memang legacy, legacy ini. Jadi selama 2 tahun lebih saya jadi Kapolda Kalbar pada saat itu ada 77 pembangunan yang kita bangun. Jadi adalah untuk warga masyarakat Kalbar pada umumnya, dan khususnya adalah untuk anggota-anggota kita lah, supaya bisa semangat lagi bekerja dan terus menggaungkan bagaimana mengelola Kamtipmas itu sangat-sangat satu tugas yang sangat-sangat mulia. Nah, waktu kita ada rencana membangun SPN itu, karena saya tahu catatan kami itu ada namanya sejak tahun 86 itu SPN lama itu memang udah mau dipindahkan. Cari tempatnya di mana, cuman bingung semua. Tak jadi. Nah, ini tak jadi, sini tak jadi. Ini banyak lagi kendala. Akhirnya saya pastikan, ya kan, sebelumnya saya koordinasi dulu dengan tokoh, kemudian dengan staf, kemudian dengan Wali Kota Singkawang. Kita lihat lahan yang paling tepat di mana nih. Rupanya di Singkawang ada lahan yang benar-benar layak untuk dijadikan pendidikan kepolisian, itu di Lohabang itu. Dan saya tahu persis, tempat saya main sepeda kecil dulu, sepeda mini, daerah-daerah situ tuh, itu masuk ke dalam, ya kan, lumayan juga dalamnya itu memang untuk olahraga bagus sekali tempatnya. Nah, akhirnya saya koordinasi sama Ibu Wali Kota Singkawang. Wali Kota Singkawang menyanggupi
untuk menghibahkan 40 hektar lahannya itu. Nah, kalau SPN yang sekarang ini kan jangankan satu hektar aja nggak ada tuh, hanya 7.000 meter persegi ya. Jadi sangat-sangat sempit SPN kita yang sekarang ini, yang di Pontianak. Nah, setelah ada 40 hektar, baru saya lapor kepada Pak Gubernur, Pak Tarmizi, bahwa kami ada rencana mau memindahkan SPN dari Pontianak ini ke Singkawang. Cuman kita tidak ada duit. Kami tidak ada duit, Pak. Karena kalau menunggu duit dari markas besar atau APBN, itu bisa puluhan tahun lagi, molor-molor terus. Nah, dan Pak Gubernur pun sangat-sangat welcome. Tadi saya ngomong, beliau sangat welcome benar. Sehingga beliau pada saat itu langsung menyampaikan, Pak, ini harus kita bicarakan di tingkat Bupati, Wali Kota, dan DPR. Sudah Pak, saya siapkan Pak. Saya siapkan materinya, kita undang DPRD Provinsi, kita undang Bupati, Wali Kota ke Kalimantan Barat, saya paparan. Paparan lah, semua lah, mulai dari rencana kebutuhan sampai rencana anggarannya berapa semua. Akhirnya dalam satu hari itu, itulah ya, alhamdulillah, deal, setuju semua. Semua setuju, Bupati Wali Kota semua setuju. Anggaran APBD-nya disumbangkan, dihibahkan untuk membangun SPN. Dengan biaya total, kalau nggak salah, kalau total keseluruhannya itu 313 miliar. Untuk 40 hektar, 25 hektar itu nanti untuk bangunan, 15 hektar itu untuk hijau, daerah hijau. Nah, ada dua aspek strategis yang sangat bagus untuk di Singkawang itu. Karena yang pertama, pada saat dinyatakan lulus dan dilantik menjadi siswa, itu akan mengundang seluruh orang tua dan keluarga daripada siswa ini ke Kalimantan Barat. Jadi 14 kabupaten kota itu nanti tutup semuanya di Singkawang untuk menyaksikan anaknya dilantik menjadi siswa polisi. Kemudian 7 bulan kemudian adalah pertemuan kedua. 7 bulan kemudian orang tuanya pun akan diundang lagi, anaknya dilantik menjadi seorang polisi aktif. Nah, itu tentunya akan meningkatkan, bayangan saya tentunya akan meningkatkan semua perekonomian. Perekonomian semua berjalan, pasti berjalan. Nah, apalagi langsung disambut oleh Bu Wali Kota pada saat itu, ya kan, akan dibangun bandara Singkawang. Nah, kemudian juga ada usulan juga dari Pak Gubernur, akan dibuatkan namanya jalan tol. Jalan tol dari Pontianak ke Singkawang. Ya kan, apalagi Pelabuhan Kijing ini kan akan besar nanti nih, terbesar se-Asia Tenggara. Wah, tambah. Tolonglah semuanya akan benar-benar nih Singkawang namanya Kalimantan Barat, dengan kita bangun ini satu ini merembet kemana-mana ini pembangunannya. Insya Allah semuanya akan besar nanti ini. Kita doakan sajalah mudah-mudahan pandemi ini cepat kita selesaikan, cepat segera berlalu, ya kan? Dan dinamika pertumbuhan perekonomian, keuangan dan masyarakat kita, wah benar-benar Kalbar jadi the best-nya nanti nih Kalbar ini, ya kan? Itu Pelabuhan Kijing itu nanti yang terbesar se-Asia Tenggara nih Pak Nur. Iya, betul. Benar-benar ini. Semuanya akan maju benar-benar. Nanti merembet sampai ke mana tuh Sambas. Sambas ada Temajoknya. Belum lagi Bengkayang. Jagan Jagoi Babang dan seterusnya. Wah, ramai benar-benar nanti Kalimantan Barat. Jadi benar-benar, apalagi nanti ada namanya daerah pariwisata. Saya waktu itu sudah mengidentifikasi, menginventarisir, ada 230 destinasi wisata alami di Kalbar. Dari 230, ada 30 yang paling sering dikunjungi. Ini yang saya masuk, kemarin waktu saya webinar dengan Pak Sandiaga Uno, itu saya angkat.
Menteri Parekraf bahwa di Kalimantan Barat Pak ada 230 daerah destinasi wisata alam yang sangat-sangat natural, tidak kalah yang di Bali, tidak kalah yang di Papua sana, Papua Barat sana, Raja Ampat. Kami banyak 230. 30 itu yang paling sering dikunjungi. Mau air terjunnya, mau apanya, semua ada Pak di Kalimantan Barat. Makanya waktu itu beliau langsung ke menemui wali kota kita. Nah itu kami jual Kalbar ini. Ya, daerah pariwisata nanti kita usung ini pariwisata kita ini, ya kan, supaya orang-orang tidak hanya ke Bali, ke Lombok, ke NTT, ke Raja Ampat juga datang ke sana. Nah, apalagi etnis kita kan sangat welcome, sangat santun, ya kan, sangat santun, apalagi dengan orang-orang yang pendatang. Wah, tambah bagus, tambah ramai. Apalagi di daerah Kalimantan Barat kita ini, daerah kita ini adalah nomor 4 terbesar di Indonesia. Mari kita, apalagi sudah punya rencana kan Pak Jokowi mau memindahkan ibu kota kita di Kalimantan Timur. Karena ada tempat mereka ke Kalimantan Barat itu, bersama Kalimantan akan dibangun jalan tembus dan sebagainya. Wah, benar-benar ramai. Mudah-mudahan kita bisa mengisi semua pembangunan yang ada di Kalimantan Barat nantinya. Itu Pak Nur. Ya. Yang satu jam pembicaraan ini terasa spirit berkibar dengan benar masih terasa, dan mudah-mudahan keadaan Bapak sekarang di posisi Komisaris Utama Bank Kalimantan Barat, sentral yang ownernya atau saham mayoritasnya adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus bisa bersinergi, Kalbar bisa terus memberikan prestasi terbaik. Pesan-pesan yang masih ingin disampaikan. Baik, pesan-pesan tentunya di hari Bayangkara yang ke-75 ini kepada teman-teman saya, saudara-saudara kita, anggota Polri ke Kalimantan Barat, apresiasi kinerja yang sangat baik selama ini karena dirasakan, karena bagaimanapun juga bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Tunjukkan bahwa kita melaksanakan tugas yang terbaik untuk masyarakat, apalagi yang putra daerah, ya, lakukan yang terbaik buat daerahmu, lakukan yang terbaik buat daerah kita. Jadilah banggalah kita menjadi putra daerah, di mana daerah kita sekarang sedang sangat membangun. Dan untuk teman-teman masyarakat seluruh Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih yang sangat terhingga, ya, terima kasih yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kami selama kami menjadi Kapolda Kalbar pada saat itu. Benar-benar sangat-sangat berperan sekali warga masyarakat dalam kinerja kami, hingga semua rangkaian kegiatan, baik kegiatan tugas maupun kegiatan pembangunan, semuanya berjalan. Dan ini dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya dengar, ya, semuanya merasakan bagaimana mereka berperan aktif pada saat itu, sehingga sampai saat ini kekondusifitasan itulah terutama. Kemudian yang ketiga tentunya di masa pandemi ini mari sama-sama tetap kita jaga kesehatan, ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, segera berakhir, dan kita bisa bercengkrama lagi, kita bisa bersenda gurau lagi, bertatap muka lagi langsung. Kami tentunya rindu, ya, dengan teman-teman kita untuk kita bisa bertatap muka, bisa ngopi bareng, ya, bisa nyantai bareng, jalan kaki, jogging bareng, sama-sama lagi ingin kita syuting. Tapi karena pandemi inilah yang membatasi kita itu. Sementara ini jaga terus kesehatan melalui protokol kesehatan. Sayangi diri sendiri, sayangi orang tua, sayangi keluarga. Ya, semua yang kita cintai, teman-teman kita ini benar-benar semuanya selamat, sehat. Amin. Terima kasih, Pak Nur. Ya, terima kasih Pak Didi.
dan sudut pandang geostrategis. Ya. Di hari Bayangkara ini sehat secara keseluruhan. Sampaikan penayangan. Baik. Saya juga bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkibar. Salam. Salam berkibar. Makasih ya Pak Nur dan teman-teman tadi itu semua ya. Salam hormat dari kami nih semua nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lip ya. Warahmatullahi wabarakatuh.